Kita buka pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini anak-anak itu tetap sehat-sehat semua dan tetap mengikuti protokol kesehatan karena penyebaran COVID semakin meningkat ya. Jadi protokol kesehatannya tetap dijaga, tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ya anak-anak ibu semua, untuk memulai pelajaran pada hari ini yang memimpin doa Reza ya. Tadi Tiapa Reza mimpin doa. Oke, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Reza telah memimpin doa di siang hari ini. Ya, yang sudah masuk ini ada 17. Terima kasih diucapkan kepada anak-anak ibu semua yang tetap semangat belajar. Oke, di awal pembelajaran ini untuk presensi kalian bisa melihat langsung di Classroom ya, Nak ya. Ya, di Classroom di situ ibu sudah sampaikan linknya. Dan untuk pembelajaran kita pada hari ini kita awali dengan menyaksikan video motivasi buat kalian semua. Oke, sudah kelihatan anak-anak ibu? Sudah, Bu. Oke, ini adalah video motivasi. Kita hari ini mempelajari tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Ini adalah 5 usaha yang menghasilkan uang setiap hari yang menjadi inspirasi buat anak-anak ibu semua agar nanti ketika tamat kalian tahu nih, saya bekerja atau berwirausaha. 5 jenis usaha yang menghasilkan uang setiap hari. Dengar ibu, apa saja? Simak ulasannya. Berikut ini akan dibahas tentang 5 jenis usaha yang menghasilkan uang setiap hari. Yang pertama, laundry kiloan. Seiring berkembangnya teknologi, di mana pekerjaan manusia kebanyakan digantikan oleh mesin dan sistem, rupanya tidak mengurangi kesibukan para karyawan dalam menangani tugas-tugas, terutama yang melibatkan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Era modern seperti saat ini, di mana internet menjadi salah satu kebutuhan wajib, keberadaan konter penjual pulsa dan token listrik terbilang sangat membantu memenuhi kebutuhan kita. Apalagi di saat mendadak. Kendati transaksi pembelian pulsa internet dan token listrik sebenarnya dapat dilakukan secara online melalui transfer antar bank maupun e-money, namun eksistensi para penjual pulsa tidak dapat diabaikan. Meskipun keuntungannya tidak seberapa, namun setidaknya itu cukup untuk dijadikan tambahan pendapatan. Nah, itulah 5 jenis usaha yang menghasilkan keuntungan setiap hari. Gimana anak-anak ibu? Dari video motivasi tadi, apa ya manfaat dari video tadi? Coba anak-anak ibu bisa tadi mengamatinya, siapa yang bisa jawab? Silakan Reja, soundnya dihidupin nak. Silakan Reja. Oke, Raditya Pak Reja. Manfaat dan motivasi adalah kita dapat mengetahui jenis usaha yang lagi tren di masyarakat dan dapat menghasilkan. Iya, tepat sekali ya. Siswa mengetahui jenis usaha. Tadi ada laundry, ada kopi ya, kafe kopi. Ada apa lagi? Kalau kelontong mungkin udah biasa ya, tapi itu tetap digemari oleh masyarakat karena memang dibutuhkan. Anak-anak ibu bisa melihat seperti biasa absensi, materi, dan tugas ya. Nah, seperti ini. Setelah kamu masuk ke classroom kamu lihat absensi pada tanggal 2 Juni hari ini. Oke, ini dia. Di absensi 11 APL 2, Sekretaris Keuangan Lembaga 2. Ya, di sini anak-anak ibu mengisi absensi melalui Google Form. Ya, nih dapat dilihat nih Google Form-nya. Nah, di sini anak-anak ibu mengisi hari dan tanggal, nama siswa, kelas, dan membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Nah, di pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai di KD 39 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, dan KD keterampilannya yaitu melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang.
Nah, di tujuan pembelajaran, di sini setelah kita belajar, nantinya diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian, karakteristik, dan jenis kegiatan perusahaan dagang. Peserta didik mampu memilih dokumen internal dan eksternal. Internal itu di dalam perusahaan ya nak ya, eksternal di luar. Baru peserta didik mampu menentukan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Baru yang terakhir, peserta didik mampu mengecek dokumen transaksi perusahaan dagang. Oke, sekarang sama-sama kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Siapa bisa jawab? Perusahaan dagang. Iya, perusahaan dagangnya apa? Perusahaan dagang kan banyak ya. Ada Indomaret, ada Alfamart, ada toko kelontong. Ini apa? Gambar apa ini? Matahari, Bu. Matahari, iya, departemen store Matahari ya. Ada departemen store Ramayana juga ada ya. Cuma ini Ibu di Mataharinya, departemen store Matahari. Nah, kalian amati coba di sini ada konsumen, ada kasir ya. Ada apa lagi? Coba Femas silakan ya, Femas angkat tangan. Ada apa Femas di gambar ini? Ada departemen store Matahari, Bu, yang menjual pakaian, sepatu, tas, perlengkapan bayi dan kosmetik, Bu. Ah iya, tepat. Karena produk-produk dari departemen store Matahari ini sangat banyak ya dan lengkap ya. Oke, selain itu ada apa lagi di sini? Oke, mana? Iya, Dwi, silakan Dwi. Ada kasir, Bu, ada pembelian, ada di distri apa? Pembelian ada diskon atau ada diskon. potongan Harga. Iya, kita tuh seneng ya kalau beli pakaian atau belanja itu, apalagi yang cewek-cewek nih senengnya belinya yang di diskon ya. Oke, untuk lebih memahami lagi materi kita pada hari ini, saksikan video pembelajaran berikut ini ya. Kedengaran nggak? Dokumen sumber dan dokumen pendukung, mulai dari pengertian dan karakteristik transaksi bisnis perusahaan dagang, pengertiannya dan karakteristiknya. Perusahaan dagang, ya kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli barang dagangan dan kembali kembali. Ada kegiatan operasionalnya, pendapatan dan biaya. Contoh transaksi bisnis perusahaan dagangnya mulai dari pembelian, penjualan, yaitu potongan penjualan, biaya angkut dan persediaan barang. Contoh dokumen sumber dan pendukung, ada faktur, ya. Ada nota kontrak, penjualan tunai, ada nota kredit dan nota debit. Ini untuk pengembalian barang ya, baik pembelian dan penjualan. Kas masuk, penerimaan perusahaan. Selanjutnya tugas keluar, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan Korea untuk catatan tertentu yang dilakukan di perusahaan. Oke, dari video singkat tadi, ya, pembelajaran apa yang dapat kalian lihat di situ? Coba kita diskusikan bersama-sama. Apa kaitannya dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, dan kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, mulai dari definisi, karakteristik, ya kan? Lalu dokumen internal dan eksternal, ya kan? Oke, untuk kelompok 1 itu seperti biasa, ketuanya Aldeka dan teman-temannya. Kelompok 2 Siti Nabila dan kelompok 3 Najwa, baru kelompok 4 Intan. Oke, pertanyaan untuk kelompok 1. Ibu bacakan dulu pertanyaannya ya, nanti baru dipresentasikan satu persatu oleh ketua kelompoknya masing-masing. Pertanyaan yang pertama, bagaimana karakteristik departemen store Matahari? Itu untuk kelompok 1 ya, nanti diskusikan melalui WA, nanti baru dibacakan oleh ketuanya. Baru untuk kelompok 2, apa saja kegiatan yang terjadi di departemen store ini? Transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di departemen store Matahari? Baru pertanyaan yang ketiga, contoh dokumen internal dan eksternal yang ada di departemen store. Itu untuk tugas kelompok 3. Nah, untuk kelompok 4, tugasnya menentukan contoh dokumen sumber dan dokumen pendukung. Di sini contohnya 3 aja. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 1, silakan Aldeka untuk mempresentasikan
hasil diskusinya dengan teman-temannya. Silakan Aureka. Ya. Karakteristik Departemen Store Matahari, kegiatan operasionalnya pembelian dan penjualan. Pendapatannya dari penjualan, biaya operasionalnya ada biaya angkutan penjualan dan biaya angkutan. Iya. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 4 ya, Intan. Intan. Nah, ini ada contoh dokumen sumber dan dokumen pendukung pada Departemen Story Matahari. Iya. Gimana Pertama, Intan? ada dokumen sumber penjualannya faktur dan Iya. dokumen pendukungnya pita registrasi. Mm-mm. Dan yang kedua, retur pembelian. Di retur pembelian, dokumen sumbernya adalah nota debit dan dokumen pendukungnya adalah laporan pengiriman barang. Dan Iya. yang terakhir, pembayaran gaji. Di pembayaran gaji, dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya adalah rekap daftar gaji. Iya, Terima tepat kasih. sekali ya, Intan ya. Oke, kasih aplaus dulu buat teman-teman kamu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan lah. Mana dinyalain suaranya? Tepuk tangan. Oke, buat tiap kelompoknya. Oke, terima kasih ya dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Bu, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya Ya. barang dagangan Heeh. dan menjual kembali berubah bentuknya. Iya. Ada beberapa Selanjutnya? karakteristik di perusahaan dagang. Ya. Kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali. Yang kedua, pendapatan pokok yang diperoleh dari penjualan barang dagangan. Yang ketiga, ada perbedaan harga pokok barang dagangan yang dijual. Tepat sekali pembelajaran kita hari ini sudah membahas mengenai pengertian perusahaan dagang, bagaimana karakteristiknya, jenis dokumen transaksinya baik internal dan eksternal, serta dokumen pendukung dan dokumen sumber pada perusahaan dagang. Oke, supaya Ibu lebih memahami apakah anak-anak Ibu sudah paham atau belum di pembelajaran hari ini, kita akan membuat kuis ya. Oke. Silakan dimulai. Indri menempati posisi 1. Dilanjutkan dengan Julia. Setelah selesai membahas dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh bermanfaat. Jangan lupa tugas kalian di LKPD dan kuis pada classroom itu dikerjakan. Lihat deadline-nya, 3 hari Ibu beri sampai jam 23.59. Materi selanjutnya yaitu jurnal khusus, jadi nanti anak-anak Ibu bisa mempelajarinya di rumah agar ketika pembelajaran kuisnya lebih baik lagi. Dan Ibu, oke, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Silakan Pemas pimpin doanya. Setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. oke, terima kasih anak-anak Ibu semua. Ya, tetap stay at home, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.